Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hidayatul Husainia dari kelas Sastra Indonesia B, NIM A94219064. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan surat. Yang pertama, pembuatan konsep atau pengonsepan surat. Kegiatan yang pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan konsep. Ada beberapa hal yang dapat membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu A. Penetapan tujuan. Maksudnya adalah sebelum pembuatan konsep-konsep surat dimulai, harus diketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut, seperti untuk membalas surat pesanan. Dengan mengetahui tujuan ini, akan dapat diketahui isi dan macam surat yang akan dibuat. 2. Menyediakan informasi pelengkap yang diperlukan. Dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, dapat dipersiapkan informasi pendukung yang diperlukan untuk surat yang akan dibuat, dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini sudah barang tentu akan mempermudah dalam proses penyusunan konsep surat. Ketiga, mengetahui calon penerima surat. Calon penerima surat perlu diketahui juga. Hal ini akan sangat membantu dalam memilih kata-kata dan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam surat yang akan dibuat. Kemudian dalam pembuatan konsep surat harus diusahakan agar konsep tersebut sudah dapat mencerminkan surat yang sesungguhnya. Maksudnya, harus sudah dapat mencerminkan surat yang baik, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Persetujuan. Setelah konsep selesai dibuat, harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Dalam hal ini biasanya adalah orang yang akan menandatangani surat. Untuk surat yang isinya menyangkut lebih dari satu pihak atau departemen dalam suatu lembaga, biasanya konsep tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak atau departemen-departemen atau juga atasan tersebut. Sebagai tanda persetujuan terhadap konsep, maka pejabat yang berkepentingan terhadap surat itu akan membubuhkan parafnya pada konsep surat. Pengetikan. Dalam proses pengetikan ini, biasanya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diteliti apakah semua persyaratannya telah lengkap. Kedua, dilihat berapa jumlah tembusan yang diperlukan. Ketiga, memprioritaskan pengetikan surat yang lebih dahulu. Dilihat dari segi waktu pengirimannya dan isinya. Setelah kegiatan hal tersebut di atas diteliti berulang mulai proses pengetikan, dalam proses pengetikan surat ini perlu diperhatikan bahwa bentuknya harus seragam, sesuai dengan aturan yang ada pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Selain itu, sudah barang tentu harus rapi dan tidak boleh ada kesalahan pengetikan. Kemudian perlu diperhatikan juga apabila surat tersebut akan dibuat dalam jumlah yang banyak, maka perlu dipikirkan cara memperbanyak. Penandatanganan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat tersebut, siap untuk ditandatangani. Yang dimaksud kelengkapan di sini adalah antara lain amplop, lampiran, dan sebagainya. Yang berhak menandatangani adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut atau atasan. Jadi diserahkan kembali kepada orang yang telah memberikan parafnya pada konsep surat tersebut. Pengesahan surat. Setelah surat ditandatangani, langkah berikutnya adalah pengesahan surat yang diberi cap stempel suatu lembaga, yaitu di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai sebagian tanda-tanda tangan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap surat yang bersangkutan. Pengiriman surat. Proses pengiriman surat secara umum ada dua macam, yaitu dikirim oleh petugas pengirim surat, dikirim melalui jasa pengirim surat. Oleh karenanya, surat-surat yang akan dikirimkan perlu dipisah-pisahkan terlebih dahulu. Mana yang akan dikirim oleh petugas dan mana yang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Untuk yang dikirim melalui jasa pengiriman, perlu dipisah-pisahkan lagi menurut jenis jasa pengirimannya, yaitu didasarkan kepada tingkat kepentingannya dan lama waktu pengirimannya.
Seperti misalnya, apabila akan menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jenis kiriman, biasa, kilat, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi, harus dapat menentukan jenis jasa pengiriman yang tepat sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Adapun jasa-jasa pengiriman surat yang biasa dipergunakan adalah ada 3 kemungkinan, yaitu A. Perum Pos dan Giro, B. Perum Telekomunikasi, C. Swasta. Demikianlah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan mengelola surat keluar atau langkah-langkah untuk membuat surat keluar. Perlu diketahui bahwa prakteknya akan sangat bervariasi, tergantung pada lembaga masing-masing. Secara umum, semakin besar suatu lembaga, maka aktivitas penanganannya akan semakin kompleks dan melibatkan banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.